Kita beri aplaus dan kita sambut yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Marvin. Semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Oke teman-teman, thank you buat kesempatan yang diberikan untuk hari ini. Ya, saya bisa berbagi untuk hari ini. Saya bisa mengalami banyak kejadian dalam hidup ini sehingga membuat saya berpikir bahwa kalau Tuhan izinkan saya untuk hidup sampai hari ini, berarti Tuhan masih punya maksud tertentu dalam hidup saya. Salah satunya adalah berbagi dengan teman-teman. Oke. Untuk itu saya hari ini cuma berbagi aja teman-teman, saya nggak bawain materi apa-apa karena saya barusan dari luar kota tadi malam, pulang jam 1, sekarang bawain materi, nggak sempet gitu. Cuman gini aja, saya cuma cerita aja, nanti teman-teman aja yang aktif tanya. Saya juga nggak bisa lama-lama karena saya harus ngurus iklim di Delta Sidoarjo di sini ya. Oke, teman-teman, tadi kan teman-teman lihat ya background saya kan banker, ya dong. Saya kerja di bank itu mungkin setelah saya lulus kuliah saya langsung diterima di bank. Kalau bisa di bank itu kan orang bilang overwork underpaid, maksudnya kerjanya banyak. Saya pulang tuh sampai malam-malam tapi ya gaji cuma segitu-segitu aja gitu kan. Saya juga nggak pernah pikir untuk ada di bisnis ini gitu ya. Kalau saya ada di bisnis ini berarti itu cuma semua rencana Tuhan loh. Saya nggak ngerti apa-apa juga tentang bisnis ini. Soalnya saya keluarga saya kan keluarga sederhana. Bapak saya itu kan cuma pegawai negeri. Jadi beliau cuma ngomong kalau kamu nanti pengen sukses, kamu sekolah yang pintar, nanti kamu kerja, udah gitu toh. Nggak pernah diajarin yang macam-macam gitu loh. Ya itu yang saya lakukan juga. Saya lulus kuliah, terus habis itu saya beruntung ya IPK saya bagus waktu itu. Saya dapat kerja di berbagai bank kalau nggak salah. Jadi saya ambil waktu itu salah satu bank yang ngasih saya gaji paling besar gitu kan. Cuman kalau di bank itu ya gitu-gitu itu. Cuman yang saya belajar dari satu itu cuman bos saya dulu pernah bilang, the only constant is change. Maksudnya yang pasti di dunia ini cuma perubahan. Nggak ada yang pasti gitu, ya kan. Saya juga bukan orang yang anti asuransi ataupun MLM atau apa gitu kan. Saya sering datang pertemuan mereka, tak ikutin karena saya sering belajar gitu. Saya sering dapat magic moment di situ. Saya bilang magic moment, namanya momen cuma sesaat, tapi kalau nggak kita lakukan, ya cuma jadi momen aja gitu. Saya butuh drive, nggak ada, maksudnya nggak ada yang ngedrive saya untuk bisa terjun gitu ya kan. Padahal saya kebetulan itu banyak nasabah-nasabah saya dari bank. Saya itu kan AMI Prudential, saya tahu maksud income mereka berapa. Ya. Terus saya luar biasa gitu ya. Saya pernah datengin AM gitu waktu itu ya, mau kredit rumah. Wah, enak banget ya. Maksudnya ketemu di TP itu jam 11 siang tuh masih pakai kartu pendek gitu. Jangan bilang sama anak istrinya gitu. Wah enak ya, kok nggak ada kerjanya gitu ya. Saya datang jam 8 pagi, pulang jam 9 malam, hampir setiap hari kayak gitu kan. Saya pikir wah enak banget gitu ya. Terus habis itu, terus mereka tuh kayak tiap hari itu senyum. Jadi saya belajar ternyata money helps gitu. Jadi kalau banyak uang ternyata membantu juga gitu. Mereka tambah seger tiap harinya tuh. Kalau saya telepon udah dari mana aku? Ya dari luar negeri, dari sini. Waduh luar biasa gitu. Cuman saya belum menemukan drive saya gitu. Nggak nemu gitu. Sampai akhirnya saya itu ada beberapa kejadian yang membuat saya itu berpikir, wah, bisnis ini luar biasa ya. Yang pertama, kebetulan waktu itu saya berdoa sama Tuhan, apa sih? Maksudnya saya tuh pengen, misalkan apa sih? Saya pengen bisnis gitu ya. Tapi apa ya nggak tahu juga gitu loh. Terus lucunya Tuhan jawabnya juga lucu waktu itu. Waktu itu saya tuh ingat saya tuh beli buku. Saya kan suka baca buku gitu kan. Saya beli buku di Gramedia. Kok ya dua-duanya saya beli itu tentang asuransi. Saya masih ingat nih. Yang satu bukunya Frank Berger, How to Raise Myself from Failure itu. Yang kedua itu bukunya Ida Nuraini, Making Dreams Come True. Tak pikir itu buku sales gitu loh. Cuman tak baca oh ternyata tentang asuransi, jadi menarik juga gitu ya, bidang asuransi ini. Terus kalau orang bilang kalau saya ini kalau ada orang kayak cemplung di bisnis asuransi ya saya itu benernya. Aku nggak ngerti apa-apa, temanku ngajak, kamu nanti mau ikut ada kayak acara loh di Prudential kayak gini-gini nih loh. Siapa tahu kamu nanti ikut gitu. Ikutlah saya ke BRI lantai 10. Nggak taunya itu pastor. Saya datang itu baru ketemu orang yang leader saya namanya John itu di situ. Suruh tanda tangan semua masuk gitu aja. Bisa ikutin aja. Oh ya, agak ngerti aku. Maksudnya gitu kan. Ya udah nomor izin saya keluar ya udah. Nggak ngerti apa-apa ya wis dicemplung gitu kan. Terus ada lagi, sebenarnya ada kejadian ini. Yang lucu itu adalah waktu itu saya tuh ada dua customer saya yang kredit gitu ya. Yang satu itu ya AM-nya Prudential, yang satu lagi itu teman saya.
Dia tuh lulusan ITB, teknik elektro, cum laude lagi lulusnya. Lulus itu dia cuma kerja di Nestle ya, pulangnya malam-malam ya, dari pagi Pasuruan pulang malam, gajinya tuh mungkin sekitar 8,5 juta gitu loh. Terus habis itu naiknya tuh cuma Chevrolet Spark gitu loh, yang mobil kecil ya toh. Punya anak satu juga, istri juga nggak kerja gitu. Nah satu lagi yang Prudential ini naik Mercy, aku nggak tahu, aku yakin dia juga lulusan ITB gitu. Cuma dia itu, aku pikirnya gini, oh berarti orang pintar gimana pun ya, kalau kendaraannya nggak pasti juga nggak bisa gitu ya. Oke, kamu ingin ke Jakarta gitu, leader saya dulu bilang gitu, kamu bisa pakai banyak gitu ya, kamu bisa pakai pesawat, pakai kereta gitu, pasti nyampe jalan kaki pun bisa, tapi akan lebih lama gitu ya. Saya mikir dari situ, oh ya berarti saya butuh kendaraan yang pas juga buat saya gitu kan. Oke, jadi beruntung loh teman-teman. Itu juga banyak buktinya ya, teman-teman bisa sekarang di Prudential ini benar, sudah paling benar lah. Kalau ibaratnya itu naik pesawat lah itu, kalau mau misalkan sampai tujuan gitu ya. Terus habis itu kejadian yang kedua adalah saya punya head sales saya dia. Dulu waktu dia itu jadi sales maupun jadi manajer, itu tuh luar biasa. Achievementnya dia tuh nggak pernah kurang dari 120%, alias setiap bulan tuh excellent pasti, ya kan? Konsisten terus gitu loh. Sampai someday terakhir saya kan di Bank Permata tuh di cover sama Stanca. Kalau di take over tuh berarti ada perubahan manajerial gitu kan. Dan ada atasannya lagi itu nggak suka sama dia. Meskipun dia achievementnya di tahun-tahun sebelumnya itu luar biasa, nggak ada artinya. Kalau dia nggak seneng, dia langsung di kota gitu. Waktu meeting nggak pernah diajak gitu kan. Jadi dia cuma melihat teman-temannya pada meeting, dia tuh nggak ikut apa-apa gitu. Jabatannya nggak jelas gitu loh. Iya toh, diturunkan posisinya. Dia usia sudah 45 tahun, dia mau keluar mau kemana? Bang mana yang mau terima dia, ya kan? Ibaratnya aku mikirnya gini, posisi saya sekarang gitu ya. Suatu saat waktu itu saya ingat leader saya itu bilang, kalau kamu ingin tahu masa depanmu, kamu lihat atasanmu. Kurang lebih nanti kamu sama kayak dia gitu ya. Saya mikirnya kayak gitu juga. Oh, posisi saya waktu itu di bawah bagusnya juga gitu. Aku nggak pernah achievement saya itu kurang dari 120, saya juga nggak pernah gitu. Kalau saya ini yang dunia luar biasa itu bisa digituin, ya kan? Pasti saya juga bisa, nggak ada jaminan buat saya. Jadi itu yang saya pelajari, the only constant is change, nggak ada yang pasti di dunia ini gitu kan. Iya toh? Misalkan Mas Bintoran ya, kerja sudah 20 tahun, ya kan? Gaji sudah misalkan 20 juta, 30 juta, ya toh? Sekarang ada orang yang lebih muda lagi ya, lebih pintar, lebih lebih agresif, lebih segalanya, dan mau gaji cuma 5 juta. Milih mana Pak? Perusahaan. 5 juta Pak ya? Sama Pak ya? Dan aku mikirnya gini, setiap generasi akan menghasilkan orang-orang yang lebih dari kita, ya toh? Orang dulu sama sekarang beda lagi toh, orang kedepannya juga beda lagi. Mungkin mereka lebih pintar, lebih cantik, kantor, lebih agresif semuanya gitu. Dan berarti kalau sekarang kita di tengah gini, gelas di tengah, lama-lama tuh minggir, ya kan digantikan lagi ya. Yang itu saya mikir aku harus cari bisnis gitu ya. Oh ternyata Tuhan jawabnya kayak gini. Akhirnya sampai sekarang ini pun saya masih join di Prudential ini, gitu sih. Oke. Terus kalau misalkan saya mau di Prudential tuh kendalanya banyak waktu itu teman-teman. Kaget juga saya, maksudnya ada culture shock. Waktu itu biasa saya bangun pagi jam 8 sampai malam gitu kan. Sekarang enggak ada bosnya gitu teman-teman kita ini. Pagi ya terus bingung kalau kita nggak ngapa-ngapain. Sempet saya tuh bingung gitu loh. Cuman waktu itu saya tuh ingat sebelum saya resign dari bank itu ya, saya bulan pertama itu saya tuh iseng-iseng ya, nggak ngerti produk, nggak ngerti apa, barusan pas start kan masih nggak ngerti apa namanya payer gitu kan. Cuman saya tuh cuman modal integritas, maksudnya saya tuh punya nama baik sama saya tuh modalnya itu temen lah gitu loh. Saya nawarin itu, iseng-iseng tuh dapat 12K 1 bulan. Cuma saya tuh bingung. Temen misalkan kita ketemu di Sutos gitu ya kan, terus dia tuh ngomong, kamu mau nggak ikut Prudential kan nggak produk, tapi mau loh mereka tuh luar biasanya gitu kan. Cuman tapi itu justru dia membantu saya ya. Saya itu ingat masa saya pertama itu teman saya sendiri dari kecil. Itu saya tawarin nggak mau pertama. Saya sampai ngomong sama dia tuh, apa namanya? Gua enggak gitu, karena aku tahu maksud produk ini bagus buat dia gitu. Dia tuh cuma punya anak satu, ya kan? Istri nggak kerja, gaji cuma 3,5 juta, ya toh? Kan kasihan ini, maksudnya dia harus punya kayak gini nih. Terus akhirnya aku cuma bilang sama dia tuh gini, kamu kenal aku sudah berapa lama? Udah puluhan tahun. Pernah aku selama puluhan tahun aku bohongin kamu? Nggak pernah. Terus kalau ini memang ini jelek, ngapain aku pengen kamu punya?
percaya aku, kan modal itu tuh loh saya itu, nggak ngerti produk apa-apa. Oke dia mau loh, aku 500.000, tapi enggak, saya cuma pura-puranya, actingnya waktu itu gini. Oke, ya, aku boleh pinjam uang 500.000 nggak? Aku belum bayar uang tagihan kartu kredit nih. Tapi tanpa dia tuh nanya kapan saya baliknya, dia kasih uang 500.000 gini. Aku tak balikin lagi sama dia. Aku cuma ngomong, enggak, maksudnya gini loh. Kamu pengen tak misalnya, sorry ya kalau kamu nggak ada suatu saat, terus istrimu lari ke teman-teman, ke saudara-saudara, aku punya uang 500.000, aku belum bayar sekolahnya anakku, aku belum bayar listrik, belum bayar air. Pengen kamu kayak gitu? Enggak lah. Terus dia ikut kan? Oke, ikut. Luar biasa Tuhan juga bantu. 1,5 bulan dia ikut itu langsung clear. Jam 2 malam tuh istrinya telepon saya. Oh masuk rumah sakit ini, di RSI Jember di sini. Oke lah saya datengin. Ternyata luar biasanya itu kan dia tuh klaim 13 juta ya. 8 hari ya sakit. Itu dibayar sama aku juga 13 juta semua. Terus aku cuma ngomong sama dia, kamu bayangin ya, kamu nak punya gaji mungkin 3 jutaan gitu. Kamu ngirit setiap hari, makan tahu tempe setiap hari, kamu ada uang sisa 1 juta setiap bulan, kamu masukkan bank, kamu tabung-tabung ya. Kamu nabung 13 bulan habis cuma 8 hari. Gitu. Jadi itu yang membuat saya juga klik di bisnis ini gitu. Oh ternyata memang produk ini luar biasa gitu ya, bisa membantu orang gitu. Dan itu yang membuat saya sampai sekarang sampai stay di bisnis ini kayak gitu, karena setiap langkah keluar rumah itu kita pengen bantu orang lain gitu ya kan. Kita pengen buat orang lain itu punya hidup yang lebih baik lagi. Nah, itu yang membuat memotivasi saya setiap hari gitu ya. Baik sebagai agent atau sebagai nasabah gitu ya kan. Kalau kita sebagai agent ya kita nasabah ini kalau misalkan sakit nggak minta-minta. Kalau pensiun punya harga diri ya kan. Itu loh aku senang sama bisnis ini loh. Kalau masalah uang, bagi saya uang itu cuma bawaan, sesuatu yang akan datang dengan sendirinya seiring prestasi kita. Kalau meskipun kita dikasih komisi apapun, tidak ada artinya ya kan. Bagi saya seperti itu ya. Kalau kita the more we give, the more we receive juga gitu. Saya percaya seperti itu. Jadi bukan masalah uangnya kadang-kadang, saya enjoy juga di bisnis ini gitu. Karena ininya aja. Kalau misalkan kendala gitu ya. Dulu saya pertama kali di bisnis ini banyak yang remeh gitu. Saya pernah ditolak sama nasabah saya kalau kita dibantu orang loh yang minta sama kita, tahu nggak? Sampai mereka tuh, wah Pak tolong proof kredit saya ini. Kita enggak, sebaliknya sekarang itu. Iya toh. Dulu saya ingat ya, saya telepon nasabah saya itu malam-malam, dia lagi tenis itu. Oh ya Pin, datang aja Pin. Waduh sampai tenisnya itu ditinggal waktu saya datang. Oh ya ada apa? Ngobrol-ngobrol. Di rumah aja deket Pin. Waktu di rumah waktu saya ngomong asuransi, langsung berubah lihat mukanya, diam aja ini gitu toh. Terus ya wis lah, siapa itu Pak buatin, sebenarnya tetangga ini ada loh gitu loh, ada ini agent asuransi tawarin bolak-balik aku, bisa buatin gitu. Saya tuh pulang, saya ingat ya, jam 12 malam dari rumahnya, ban saya bocor, nggak ada tambal ban di warung, dorong jauh sampai akhirnya saya tanya orang di warung itu mana Pak ya, di sini tambal ban itu ya. Oh di situ Mas, orang-orang sudah tutup tapi ketok aja gitu ya. Terus malam-malam aku mikirnya, tolak orang, sudah kasar lah dia ngomongnya. Oke lah, kamu kalau ngomong-ngomong masalah lain oke lah kamu nggak apa-apa. Tapi kalau ngomong asuransi kamu nggak usah ngomong sama gitu. Udah sakit aku, aduh sudah nyurungnya jauh ya teman-teman. Udah sampai jam 12 malam capek, nambal ban lagi. Saya masih ingatnya seperti itu. Jadi karena kalau orang mikir, wah enak ya kamu ya, kamu suka nasabahmu banyak kayak gini-gini. Tapi kalau aku mikir lagi ke belakang, dulu perjuangan saya tuh pengen nangis sebenarnya. Iya toh, saya tuh kerja keras loh ya. Dari pagi jam 6 pagi itu saya sudah bangun. Setiap hari sampai jam 12 malam saya baru pulang. Gitu loh. Iya toh. Nasabah saya tahun lalu itu saya total dapat 112 orang nasabah saya. Saya nggak punya nasabah yang besar-besar. Saya tahu nggak punya saya. Nasabah paling besar saya itu cuma 2 juta. Ada yang satu keluarga 5 juta itu aja guys. Lainnya 350 saya nggak bisa punya nasabah yang besar-besar, tapi saya berkompetisi, saya harus ketemu orang lebih banyak. Ya toh. Kalau teman-teman saya di kantor saya itu bisa closing 5 juta, aku nggak punya. Tapi saya closing 500, tapi saya ketemu orang sehari minimal 5 gitu. Dan saya nggak bakal pulang kalau saya belum dapetin ketemu 5 orang itu gitu ya. Pagi sampai malam, setiap hari Sabtu Minggu pun saya masih kerja gitu loh. Ya toh. Dan banyak penolakan kayak gimana pun ya usah. Akhirnya lama-lama kebel aku teman. Benar, ditolak ya biasa. Cuman leader saya cuma bilang kalau kamu biar nggak sakit hati gitu, kamu ingat aja kalau misalkan kamu pengen bantu orang, kamu akan selalu di atas. Jadi kalau mereka nolak kamu nggak akan rasa tersinggung atau gimana. Tapi kalau
memang dari awal kamu tujuannya adalah komisi, maka tanganmu akan selalu di bawah gitu. Dan kamu kalau ditolak ya kamu akan merasa gitu. Jadi saya belajar sih kayak gitu, ya udah kalau dia nggak mau dibantu ya udah saya biarin aja, ini sih kayak gitu. Mas saya tiap hari harus cerita aja sama orang itu, kan ada teman ketemu di mana, ya udah ceritain aja gitu loh. Ya, kalau teman-teman saya malah sekarang nongkrongnya di Starbucks. Prinsipnya MTM teman-teman, minum kopi, telling story, making money lah. Paling enak itu. Jadi teman kan saya biasanya kalau Sabtu kan saya di Starbucks, misalkan suruh aja dari sini keliling gitu. Nanti mereka mau bawa nasabah atau mau bawa agent baru ya udah datang sini aja, nanti tak jelasin semua gitu enak. Oke, aduh banyak sih teman-teman ya. Aku malah seneng kalau teman-teman aja yang nanya gitu aja. Kalau nanya malah saya bisa jawab. Kalau cerita mungkin bisa panjang lebar, saya waktunya nggak panjang juga. Oke, kalau ada tanya-tanya gitu teman-teman nggak apa-apa. Boleh, tidak. Gini Pak Marvin, Ya. saya ini kenal Pak Marvin ketika rookie club gitu ya. Saya tanyain dia, kapan kok anak ini berbeda gitu ya. Terus saya tanyain dia, kapan gabungnya? Ternyata duluan saya, jadi saya malu gitu loh. Terus dia ini ternyata akhir bulan ya Pak, akhir tahun ya Pak ya, sekitar September kalau nggak salah. Nah, terus setelah itu ketemu lagi di IUM kontes Bali, Lombok, dia dapat Lombok, saya cuma dapat Bali gitu ya. Nah, dapat lagi top 10 bareng Cirama, saya nggak dapat. Nah, kemudian berikutnya dapat Star Club, ternyata dia sudah mau mendekati double Star Club. Nah, terus tanya-tanya lagi, tadi nasabahnya 100 lebih. Nah Pak, pertanyaannya, kan nggak gampang untuk ketemu dengan 5 orang sehari dan konsisten gitu ya. Gimana Pak tipsnya untuk teman-teman gitu loh? Ketemu 2 aja teman-teman sudah loyo gitu loh. Kalau ketemu 5 ini seperti apa? Mungkin ada vitamin khusus gitu. Enggak ada yang spesial juga. Tidak. Waduh. Kayak biasa, maksudnya saya tuh selalu kebiasaan saya di bank adalah kita itu harus maintain nasabah. Itu mungkin keunggulannya di bank. Nah, saya tuh punya beberapa nasabah juga punya teman-teman, itu tak golongkan. Seperti biasa kan kalau kita di bank kan biasa setiap hari kita ada prospek list gitu kan, kita harus mulai sampai kita kontak mereka. Itu kebiasaan itu yang mungkin ke bawah sampai sekarang gitu. Jadi waktu di Bru juga saya tetap nulis semua ya, misalnya daftar prospek saya kelompokin, itu penting. Saya juga nggak punya waktu banyak ya, misalkan semua samaan waktunya 24 jam, tapi saya itu pengen lebih efektif lagi. Saya kelompokkan misalkan dari Surabaya ini jadi 4, Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Utara, Surabaya Selatan gitu. Jadi kalau sehari ini misalkan saya pengen ke Surabaya Selatan, saya habiskan semua Surabaya Selatan semua gitu loh. Saya jadi nggak habis dari Perak datang lagi misalkan ke Sidoarjo, terus saya ke Darmo, itu buang-buang waktu gitu. Jadi saya kelompokkan nasabah saya gitu. Berarti kalau saya misalkan ke Surabaya Selatan, nah, saya punya beberapa nasabah ini dari Deltasari, Tropodo, Pondok Chandra sampai ke sana itu tak kumpulkan. Jadi sejelek-jeleknya misalkan ya, saya tiba-tiba janji jam 4, ternyata dia nggak bisa, saya punya cadangan. Betul, kalau nggak gitu nggak bisa. Bingung nanti itu, kalau orang-orang nggak bisa terus si Allah gitu ya. Tapi tak kumpulkan kayak gitu sih. Jadi nggak waktu saya nggak banyak terbuang gitu. Nah, kalau tips saya sih dari saya seperti itu juga. Jadi haruslah punya daftar prospek yang banyak itu. Terus biasanya kalau aku di bank gitu ya, enaknya itu kan referensi banyak ya. Aku kebetulan kan di divisi mortgage, gitu. Dulu kan MAO, Mortgage Account Officer. Kalau bahasa Surabaya, marketing akeh omongi, ya. Gitu. Jadi dulu itu kerjaan saya itu memang sama waktu jadi sales dulu juga keliling gini. Cuman yang saya terapkan adalah hubungan baik itu penting. Jadi waktu dulu itu saya keliling developer ataupun broker ya. Kalau kita sudah kenalan baik, meskipun produk kita itu jelek atau apa ya, mereka tetap mau sama kita itu. Dan mereka itu promosi kalau ada nasabah mau saya mau KPR di BCA. Oh jangan Pak, di Permata aja lebih bagus ini. Bunganya kayak gini-gini loh. Kayak saya punya marketing banyak gitu loh. Padahal saya cuma satu loh. Itu yang saya terapkan juga di sini. Sama kayak Bida tadi kan referensi. Jadi seolah-olah itu saya itu banyak gitu. Jadi teman saya itu juga referensi ini gitu kan. Terus saya itu pernah lucu di kantor pajak Karangpilang itu saya pernah prospek orang satu nggak mau
punya anak 4 loh, nggak mau asuransi karena nggak punya duit, saya punya cicilan mobil sama rumah, saya nggak cukup lah bagi saya kayak gitu. Cuman saya dengan oh yaudah Pak, tapi dia baik ya, maksudnya gini, oke, proposnya Mbak sini Mas, nanti kalau misalkan ada orang yang butuh nanti saya call Mas Marvin gitu kan. Oke, 2 hari kemudian dia telepon, Mas ini mungkin ada teman sekantor saya ini mau, gitu kan. Saya datengin, mau. Dari 2 orang itu, dari 1 orang yang pertama tadi ya, 1 gedung itu kalau saya kesana tahu saya semua karena dari 1 orang ini tadi banyak saya nasabah dapat 100 juta dari situ aja ada gitu loh. Ya toh. Jadi ya ini ya, misalkan kita menabur belum tentu menuai sekarang juga gitu kan. Terus sabar aja, ya toh. Kadang kita nggak ngerti loh itu. Kalau orang ngomong itu luck atau itu apa bogi atau beruntung, saya tuh namanya itu bantuan dari Tuhan. Ya toh. Gak ngerti kapan kalau Tuhan bantu itu, luar biasa. Dari gedung itu toh saya dapat 100 juta meskipun ikut kecil-kecil gitu. Ya toh. Nggak ikut sampai sekarang. Saya tuh pernah nawarkan loh, saking dia itu baiknya ya. Saya tak kasih duit tuh nggak mau. Saya bukakan polis gratis nggak mau. Bayangkan, malah masa saya juga kagum ya sama integritasnya dia. Meskipun kayak gitu, enggak Mas, nanti kalau saya memang punya duit sendiri, nanti saya akan nabung di Mas Marvin, gitu. Sampai sekarang luar biasa kan? Gitu lah. Ya itu kalau saya orang bilang tulak, bagi saya itu kayak Mas ya. Gitu. Pokoknya setiap langkah kita keluar rumah, kalau misalkan kita niatnya bantu orang, pasti Tuhan juga akan bantu kita. Saya yakin seperti itu lah. Ya mungkin teman-teman ada yang mau menanyakan. Oh iya Pak Joni. Pak, kalau misalnya kurang berapa bulan ini untuk bisa mencapai startup, strateginya gimana? Wah, kalau ngomong strategi ini juga saya bingung ini Pak. Cuman strategi saya dulu maksudnya waktu apa ya Pak? Buat agent atau buat? Agent. Oke. Saya nggak pusing dulu Pak ya. Misalkan saya itu sudah tahu dari awal target saya, misalkan saya itu minimal harus start club. Itu saya sudah selesaiin. Waktu itu saya start club itu nggak sampai bulan September ini saya sudah start club. Malah saya menjadi double start club tahun lalu. Kurang 88 juta aja nggak nutut. Gitu loh Pak. Jadi seharusnya kalau menurut saya strateginya itu seharusnya kita dari kemarin-kemarin sudah. Tapi kalau misalkan sudah mepet kayak gini dan sekarang sudah masih belum achieve, kalau saya sih ya saya akan kerja lebih keras lagi. Maksudnya saya ketemu orang lebih banyak lagi. Gitu loh Pak. Tapi ada juga gini teman-teman ya. Aku pernah ngalamin kalau kita tuh berusaha semakin keras, nggak dapat juga gitu loh. Iya toh? Lucu. Loh, aku nih ketemu orang lebih banyak juga nggak dapat. Tapi saat saya tuh berdiam diri, oke saya pasrah, saya nggak tahu rencana Tuhan buat saya itu apa gitu kan. Tiba-tiba datang sendiri. Luar biasa nggak? Waktu itu saya tuh harus ketemu orang, tapi mama saya butuh. Ayo anterin mama. Aku rodok apa ya? Tapi orang ini juga belum pasti, paling belum ikut. Aku milih nganterin mama saya nggak tahu gimana. Nggak tahunya orang telepon sendiri loh. Itu yang namanya berkat dari Tuhan, nggak ngerti ya, iya kan? Pernah nggak kita sering ngalamin ya, misalkan kita nggak ngelakuin apa-apa, tapi teman tuh ngajak, tak traktir makan atau ngasih apa? Sering misalnya kayak gitu, nggak ngerti. Bisa saya anggap aja juga dari Tuhan. Nggak tahu Pak, ya toh. Pokoknya saya pasrah aja gitu loh. Kan saya pengennya dulu kan gini. Saya tuh ingat omongannya Martinus waktu itu. Ada 4 level komitmen. There are 4 level of commitment ya. Komitmen yang pertama adalah saat agent masuk itu adalah dia ngomong oke, I'll try, saya akan coba gitu kan. Kebanyakan dari agent-agent kayak gini itu gagal karena memang dia cuma niatnya nyoba toh, gitu kan. Oke, yang kedua adalah I'll do my best, aku akan lakukan yang terbaik. Tapi kalau misalkan agent-agent kayak gini pun juga masih gagal. Karena kalau mereka pun gagal, mereka cuma ngomong sudah alasannya, oke saya sudah melakukan yang terbaik kok, ya dong. Yang ketiga adalah I'll do whatever it takes, aku akan lakukan apa aja. Malah saya pernah dengar di Jakarta itu ya, waktu banjir itu dia pakai perahu karet loh, tetap prospek orang karena dia komitmen hari itu harus ketemu orang ini gitu loh. Luar biasa loh gitu. Ya toh. Yang keempat adalah yang paling luar biasa adalah consider it done. Anggap sudah terjadi. Gitu loh. Ya kan? Dulu waktu saya itu belum UM, di sini nggak ada. Kalau saya tadi lihat di bawah itu calon UM ini. Enggak, saya teman-teman. Saya kasih foto saya kecil pas foto 3 kali 4 tempelin di UM itu. Lucu, orang-orang satu kantor melihat, kok berani-beraninya gitu loh. Enggak, saya anggap aja harus dari UM, tak tempelin sendiri, tak tulisin nama aku. Gitu, saya anggap aja harus dari UM. Aku nggak ngerti caranya gimana waktu itu. Aku juga nggak punya kaki gitu loh. Waktu 6 bulan pertama saya jualannya nggak pernah ngerekrut apa-apa gitu loh. Tapi ya kalau memang sudah rencana Tuhan ya udah. Itu sih saya, gitu Pak Joni.
Iya, Mungkin ini ada nanya lagi Pak. ada lagi Pak. Waktu mengajar UM itu apa yang Pak Marvin lakukan? Maksudnya yang gimana dulu Waktu Pak? mengajar UM apakah juga kena startup juga? Dapat startup juga? Barengan ya. Nah itu siapa cara ngaturnya? Oh, Bagi waktunya. Saling kan? oh iya, enggak. Tapi waktu itu dulu tidak. Mungkin beda ya. Kalau dari saya itu fokusnya gini aja. Kamu itu jualan dulu ya toh. Minimal kamu 150. Nanti kalau kamu nyari rekrutan kamu serahin ke aku aja gitu. Jadi 6 bulan pertama itu saya tuh jualan aja sih gitu. Saya nggak ngurusin agent gitu loh. Malah saya pengennya tuh setengah tahun tuh saya sudah dapat start club gitu loh maksud saya itu. Ya udah, akhirnya baru saya rekrut itu setelah 6 bulan ke depan. Saya gitu Pak. Waktu itu soalnya saya ingat omset saya itu naik karena ikut PFA. Ya, masih ingat nggak? Ya itu. Akhirnya kan kalau kita lulus PFA kan dibayarin. Ya itu aja sih maksudnya. Saya nggak masih beda leader. Saya takutnya ngomong yang anu ya. Pokoknya leader saya tuh ngomongnya kayak gitu. Kamu nggak usah mikir apa-apa. Kalau ada rekrutan serana aku. Udah jadi saya nggak mikir Pak. Mungkin beda leader beda lagi ya. Beda rumah beda. Ya ada pertanyaan lagi untuk Pak. Ini luar biasa loh. Iya Pak. Iya Pak. Pak, kalau boleh tahu kira-kira nasabah Bapak dari Cold Prospect atau dari Cold Canvas atau Cold Calling? Saya semuanya referensi Pak. Kalau saya cold call itu saya waktu di luar pulau aja. Waktu kemarin saya bantu agent saya di Kalimantan saya cold call memang. Tapi kalau di Surabaya ini saya kebanyakan referensi. Saya pernah cold call di Surabaya ini. Jangankan kita itu kalau misalkan di pasar atom atau Kembang Jepun yang saya punya nasabah gitu kan, itu kita mau ngomong dari Pruden loh. Dia sudah ngomong sendiri. Nggak ngomong dari Pruden enggak. Pak Ali ya. Presentasinya Pak Ali. Tampaknya sudah tahu Pak Ali ya. Semua ngomongnya Pak Ali gitu. Gitu. Jadi kalau saya di Surabaya ini saya referensi aja. Kalau saya di luar pulau saya foto. Karena peluangnya lebih bagus lah kalau di luar pulau itu. Ya ada pertanyaan lagi. Ya Pak. Silakan. Kan dulu dari bank. Iya betul. Itu waktu memutuskan resign, Ya. itu sudah tergabung dengan Pruden atau belum? Sudah. Saya waktu itu yang saya bilang tadi, saya bulan pertama itu kan dapat 12 piece. Saya tuh mikirnya gini, kalau saya aja nggak ngerti produk apa-apa, saya bisa jualan 12 piece. Gimana kalau saya lebih belajar lagi gitu ya? Saya mau belajar ini, saya pasti bisa jualan lebih banyak lagi. Ya toh. Saya pikir dalam 1 bulan itu akhirnya saya ngajuin resign itu. Langsung bakar kapal Pak. Iya, soalnya saya nggak bisa. Saya nggak bisa orang yang tipe misalkan kita itu nggak fokus, nggak bisa saya. Saya coba nggak bisa. Nah, akhirnya jadi salah satu. Cuma saya pikir apa? Bulan apa ya? Bulan Oktober. Oktober 2009. Iya, saya resign. November saya kan 1 bulan setelah itu kan. 1 bulan setelah bergabung di Pruden. Oh iya, 1 bulan setelah bergabung di Pruden itu saya mengajukan surat resign itu baru diterima November itu. Jadi saya Desember itu ikut goal setting, ikut belajar gitu. Oh ya teman-teman jangan lupa ya, kalau di bisnis ini itu kalau leader saya bilang itu bodoh-bodoh ikut. Terus kamu nggak, ya apa ya, bodoh-bodoh ikut lah. Ngikutin aja apa kata leader, apa namanya orang-orang yang lebih berpengalaman lah. Aku nggak ngerti, aku orangnya nurutan gitu teman-teman. Kalau saya disuruh M3 ya saya ikut M3. Kalau saya disuruh ikut training ya tak ikutin aja. Jadi sebulan penuh itu Desember itu kebetulan nggak ada aktivitas, nurut aja leader ngomong gimana ya, saya ikutin aja gitu aja. Gitu. Ya ada lagi Apa? Terus gimana tadi Pak? Resign ya? Jadi itu setelah itu 1 bulan itu saya resign. Gitu. Running sebenarnya Februari rookie ya. banyak kendala juga sih sebenarnya. Misalkan waktu saya resign itu karena saya punya cukup bagus lah bisa saya. Bank-bank lain itu banyak yang nawarin saya juga gitu. Tinggal manajer gaji saya dinaikkan 2 kali lipat. Plus saya dikasih fee on board tuh. Kalau misalkan pemain bola itu dikasih transfer fee gitu loh. Saya sempat bingung gitu. Gaji saya itu 2 kali lipat. Gaji saya di Permata sudah lumayan gitu teman-teman. Saya dikasih 2 kali lipat. Kenapa? Kalau saya gaji pokoknya aja ya toh, mungkin sekitar 7 juta. Karena saya bukan sales yang biasa, misalkan saya 4 bulan di situ, achievement saya selalu excellent, saya naikkan jadi tim leader, achievement saya juga bagus juga, saya naik lagi gitu. Jadi setahun saya bisa naik 3 kali gaji. Dari gaji saya pertama kan saya hijack soalnya, saya bukan dari Permata dari awal, saya hijack dari bank lain,
Jadi gaji saya pertama masuk Permata itu gaji pokok aja 4,5 juta plus tunjangan lah gitu. Jadi kalau gaji pokok aja 7 juta plus tunjangan, kan di bank banyak tunjangan baju ada loh. Kita dikasih dalam setahun kita dikasih 2.500.000 untuk beli baju. Habis itu kita dikasih tunjangan telekomunikasi, tunjangan apa banyak lah gitu. Bisa mungkin 10 juta lebih. Belum lagi komisi. Kalau misalkan komisi, kalau di bank dulu itu kurang lebih saya komisinya 0,1. Kalau ada orang kredit 5 miliar rumah di Gerabah Family misalkan, saya dapat komisi 5 juta. Itu belum dari anak saya ya. Saya punya minimal 15 dalam tim saya. Jadi kalau misalkan mereka sama sistemnya kalau overriding, kalau mereka dapat 0,1 saya dapat 0,03, lebih kecil lagi. Kalau dia dapat 1 juta per 1 miliar saya dapat 300.000. Jadi menurut saya waktu itu nggak ada masalah sama uang juga. Gitu. Bagi saya seperti saya bilang tadi, uang cuma bawaan loh. Sesuatu yang datang dengan sendirinya seiring prestasi kita. Ya udah, gitu. Ya, Pak Juni. Pak, seringkali agent itu kalau dia jalan gitu ya, sudah ditolak itu sepertinya porak-poranda. Mungkin bisa dikasih tipsnya kan? Itu kalau menurut saya Pak ya, menurut saya itu karena mereka nggak punya goal, misalnya nggak punya goal yang pasti apa yang pengen mereka raih gitu ya kan. Jadi mereka kalau ditolak mereka akan langsung porak-poranda seperti yang Pak John bilang tadi. Tapi dulu itu saya punya goal ya toh. Saya itu pengen jadi misalkan saya pengen startup. Jadi apapun halangannya mau ditolak orang berapa kali ya udah, saya pengen startup gitu loh Pak misalkan ya. Saya pengen UM ya seperti itu Pak. Karena kayak punya goal itu kayak rintangan apapun nggak ada artinya Pak. Justru yang paling bahaya kalau mereka nggak punya goal. Betul. Terjawab. Bu Teti tadi angkat tangan Bu Teti. Oh iya. Teti. Karena tadi kan bilang kalau prospek nggak pernah disertai. Kenapa? Iya. Langsung ke. Kalau misalnya prospek ke 500.000-an, cara kamu closing gimana kan? Kamu tahu misalnya kondisi ekonominya dia tidak memungkinkan, tapi kamu tahu dia betul, tapi ngomongnya itu gimana? Biar bisa close gitu. Kalau ngomong apa dulu? Kalau orang banyak uang, otomatis kan ada uang yang kuat. Betul. Kalau orang yang menengah, otomatis kan budgetnya juga terbatas. Terbatas. Tapi bagaimana kamu tuh bisa close meyakinkan mereka supaya mereka mau nabung gitu? Wah itu tergantung. Caranya one off apa? Ngomongnya gitu. Banyak cara yang bisa digunakan gitu ya. Jadi tapi tergantung. Kalau saya memang dia menurut saya nggak mampu banget ya toh. Itu aku juga nggak bakal maksa karena pasti akan lapse gitu loh kalau mereka nggak sadar. Jadi saya tuh harus mereka tuh yakin bahwa mereka ini ngerti gitu loh pentingnya produk asuransi gitu kan. Itu tak jelasin sampai mereka ngerti. Kalau mereka nggak ngerti, aku nggak bakal ambil gitu kan. Tapi biasanya kalau menurut saya malah orang yang merasa itu gampang masuknya gitu loh. Karena nggak seberapa mikir gitu, tergantung pendekatan kita itu kayak gimana gitu. Cuman kalau untuk presentasi sebenarnya presentasi saya itu sama. Gitu. Contohnya temennya gitu ya. Iya. Makanya. Ada yang gaji 1.500.000 dia nabung 300.000. Saya sampai sekarang nggak lapse. Iya, padahal dia tuh cuman tukang elektronik gitu. Cuman karena temennya meninggal karena kesetrum jadi ikut aja. Beneran? Nggak lapse sampai sekarang. Dan dia nggak harus dapet tuh, bayar tunai terus tuh, nggak pernah lapse sampai sekarang. Bayangin, 300.000 nggak lapse. Sampai mati ya. Kalau biasanya saya itu berguna sekali kalau ikut TFA itu saya kalau jelasin pakai konsep financial planning itu mereka lebih ngerti pentingnya, misalkan pentingnya asuransi itu sampai seberapa sih gitu kan. Orang taunya misalkan asuransi ya udah nanti kalau kamu sakit, kamu meninggal, kamu kecelakaan nanti ganti gitu aja. Padahal konsep asuransi kan lebih dari itu. Konsep financial planning kalau itu bisa dijelaskan. Story. Ibu Teti itu terus story untuk ceritanya Anda. Mana banyak ya Bu ya? Sampel. Menjelaskan tentang pentingnya asuransi. Iya, sampelnya. Oke, kita mau ngomong apa dulu? Misalkan dana pensiun gitu ya. Kalau dana pensiun biasanya saya selalu menerangkan misalkan, Pak kalau orang sudah tua nih ya, yang ditakutin orang ini apa sih kalau sudah tua? Hah? Usianya lebih panjang daripada duitnya, bener ya?
Iya dong. Iya dong. Bayangkan kalau orang dikasih anugerah di hidup sampai 100 tahun tapi nggak punya duit. Nyusahin orang lain, bener nggak? Ya dong. Ya dong. Kita kasih aja siklus hidup manusia dari umur 0 sampai umur 70 rata-rata di Indonesia harapan hidup ya. 0 sampai 22 tahun kita kerja, sekolah sampai lulus kuliah. 25 sampai 55 atau 60 mungkin kita kerja ya. Di saat 22 sampai 60 ini duit waktunya duit masuk semua, duit masuk karena kita produktif, kita menghasilkan uang. Dari usia 55 sampai 70 waktunya duit keluar semua. Ya toh. Enggak, waktu umur segitu kita punya anak-anak baru loh. Anak kita sudah besar, ya toh. Sudah keluarga sendiri, kita punya anak-anak baru. Siapa? Diri sendiri. Dokter, ya toh. Mulai sakit-sakitan, mulai apa gitu kan. Nah, itu duit keluar semua. Kita nggak produktif loh, apalagi kalau orang sudah pensiun ya kan. Nah, kan kita juga nggak bisa ngarepin kalau anak kita itu bakal apa namanya berbakti gitu kan. Ada loh, saya punya teman ya, dia itu sampai sekarang usia 31 masih hidup sama orang tuanya cewek. Karena kakak-kakaknya sudah nggak ngurusin orang tuanya ini, malah kakaknya yang di atasnya dia itu cowok kawin sama cewek nih ya. Cewek ini nggak seneng banget sama ibunya gitu loh. Kamu milih mana? Kamu milih ibumu apa milih aku gitu loh. Terus terang-terangan loh kan gitu loh. Jadi sudah punya anak dua ya. Nggak mungkin ada yang ninggalin juga. Nggak tahu ya anak kayak gimana, tapi bisa juga seperti itu, kita nggak tahu gitu ya toh. Terus mungkin ada mereka sibuk ya. Saya punya teman di Jepang, dia itu kuliah di Jepang 11 tahun gitu ya. Balik ke sini itu, dia itu cerita sama saya kalau di Jepang tuh banyak sekali orang-orang yang masuk panti jompo itu, karena memang ritme kehidupannya beda. Cepet banget, kerja pagi pulang malam gitu. Jadi nggak sempat ngurusin orang tua juga. Gitu. Jadi mereka kalau sudah tua biasanya di Jepang tuh mereka masuk panti jompo, tapi yang panti jompo yang nggak bagus lah gitu. Ya kita nggak bisa ngarepin juga kalau anak kita bakal berbakti sama kita, masih ingat orang tua nggak tahu lah ya. Cuman kalau alangkah baiknya kita punya kesediaan sendiri. Contohnya sih seperti itu. Dana pendidikan. Dana pendidikan itu saya kalau sebenarnya ngomong Tak kurang habis. nggak apa-apa. Time value of money sudah tahu ya Pak? Time value of money ya. Jadi kalau ada sebuah penundaan, misalkan kalau kita nabung setahun 12 juta, ya toh, selama 5 tahun, dibanding kita telat nabung di tahun ke-6 kita baru nabung, kita nabung selama 15 tahun 180 juta, pasti duitnya lebih banyak ini daripada ini ya toh. Ya. Contohnya misalkan ada Boleh ya. Boleh. Siapkan. Nah, misalkan gini ya. Ini usia anak ya, misalkan ini apa namanya? Dana pendidikan dibutuhkan, misalkan dia butuh 1 miliar untuk masuk kuliah nanti. Lucunya ya, dulu bapak saya waktu tahun 70-an ditawarin orang asuransi, dia pasti ngomong gini, Pak nanti bapak ya, nanti anaknya bapak ini nanti kuliah nanti butuhnya ratusan juta atau ratusan juta. Bapak saya masih nggak mikir, oh gila Pak, gajiku masih ribuan waktu itu. Iya ya, iya kan? Pak, gak loh, gaji masih ribuan gitu. Nggak mungkin mikir, gila. Tapi ternyata benar tuh, waktu kita kuliah sudah puluhan juta ya. Kalau sekarang kita masuk kedokteran katakan 250 juta, masuknya aja depan ya, belum lain-lainnya, biaya pasien dan lain-lain ya. Ini usia masih 1 tahun, ini usia 10 tahun. Pak kira-kira Pak, kalau misalkan bapak naik sepeda, enaknya jalannya kayak gini atau jalan kayak gini Pak? Pasti orang milih yang kayak gini dong. Iya dong, lebih enteng. Mau gimana biayanya tetap 1 miliar kok. Iya dong, nanti waktu dia kuliah. Lebih enak mana ya? Lebih enak waktu di sini lah, kita nyicil dikit-dikit. Bapak nyicil dikit-dikit aja, 10.000 per hari Pak. Bisa nggak bisa? Pasti mereka mau bisa, apalagi yang bawanya rokokan. Satu bungkus bisa 10.000 lebih. Gitu. Bisa 10.000 per hari bisa nggak bisa? Lebih enak kalau enteng di sini daripada selalu mau 10 tahun. Waduh, aku belum nyiapin dana pendidikan buat anakku. Bisa dong. Pasti lebih soro lagi. Kalau saya sih cara paling gampang ya gitu Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi. Tantang. Ayo, teman-teman. Iya Pak. Ya minta referensi Pak. Minta referensi. Iya. Kalau saya biasanya ngomongnya, Pak, mau nggak saya ajak berbuat baik? Namanya berbuat baik kan nggak selalu dalam bentuk uang, ya toh? Ya Pak, ya kan? Misalkan Bapak mau referensi saya aja lah, temannya atau saudaranya atau siapa gitu ya. Itu kan sama aja. Kalau ada resiko sama orang itu, berarti kan kita berdua nih Pak. Jangan ngomong saya atau seolah-olah kita melakukannya bersama gitu, ya toh? Bapak ini juga orang yang paling berjasa untuk menolong dia gitu. Jadi kan namanya amal ataupun apa berbuat baik nggak selalu bentuk uang. Jadi kalau Bapak kenain aja, biasanya saya ngomongnya gitu aja sih. Gitu Pak.
Ya saya ajak aja itu kayak itu tadi ngomongnya. Nggak ada orang lain. Gitu lah. Pak Agus lanjut. Kalau untuk perlindungan keluarga. Oh iya Pak. Perlindungan keluarga kayak gimana ya Pak? Tabungan keluarga. Kan apa tadi Pak? Ada pensiun, ada pendidikan anak. Sekarang Perlindungan keluarga, saluran kesehatan. Gimana cara? Kalau pakai perlindungan keluarga itu kan untuk menentukan. Aku biasanya pakai ini yang family protection. Di sales kit saya itu ada family protectionnya payer itu loh. Ya misalkan ayah masuk ya, ibu, anak dua, anak-anak sama kok. Enggak yang kayak gimana ini misalkan masuk 2 juta, ini 2 juta, 2 juta, 2 juta. Kalau misalkan ada resiko sama salah satu ayah atau ibu, nanti semuanya ini stok tabungan semua, stok setoran nanti. Nah itu aja Pak. Kalau mau dibahas untuk detailnya sih banyak Pak ya. Saya itu tergantung kondisi masing-masing di lapangan, nggak bisa disamakan semua. Kalau Hartono bilang orang jago jualan pun, tetap ada namanya faktor X. Nggak bisa dibilang faktor X itu entah itu dari cara kita ngomong atau penampilan atau apa ya mengaruhi semua. Jadi mungkin beda ya. Kalau mau lebih lanjutnya lagi setelah ini nggak apa-apa Pak, tanya-tanya lebih. Berita Pak, infonya di saya Pak. Iya Pak. Boleh lah kapan aja. 10% untuk saya. Ada pertanyaan lagi? Ini kalau nggak dikupas habis saya, misalnya ini sibuk banget, tidak aja untuk menghubungi Pak Marvin itu berbulan-bulan akhirnya ini. Ya Pak. Oh iya silakan. Bapak kandung yang terhormat. Pak Marvin, Pak Marvin kan income-nya di Permata 10 juta. Iya betul. Saya pikir kalau memutuskan tulisan itu butuh keberanian. Betul. Nah, dasarnya apa? Ya, keberaniannya itu dari mana? Maksudnya kalau tiba-tiba memutuskan 10 juta, memutuskan untuk peningkatan 10 juta itu dan full time freelancer, itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan Pak Marvin ngomong untuk bisa sukses harus ada goal. Nah, sebetulnya kita nggak kurang-kurang menekankan itu pada agent. Tapi yang jadi problem bagaimana Pak Marvin bisa menjaga goalnya ini sehingga ketika mengalami masa down selalu tidak nyambungnya, terus konsisten tetap kerja, itu bagaimana caranya supaya teman-teman goal ada tapi ya panas-panas kayak ayam gitu kan. Akhirnya yang direvisi bukan cara kerjanya tapi goalnya direvisi ya kan, dari start loss sampai akhirnya dari tight club gitu. Oke, yang pertama gimana saya yakin ya? Saya itu selalu berani aja ya. Tergantung orang masing-masing Pak. Saya punya agent juga, gaji cuma 6,5 juta, istri juga nggak kerja, anak cuma 2. Kerja di bank juga, cuma banknya bank Maya Pada, posisinya juga bagus. Nggak berani keluar sampai sekarang ya tetap nggak jalan gitu Pak. Karena mereka masih punya tanggungan gitu loh. Kalau saya mikirnya saya masih muda gitu. Dulu tuh saya pikirnya gini, saya tuh cuma pengen kaya, ya toh. Saya pengen menikmati hidup, saya nggak pengen hidup bayar tagihan. Saya pengen keliling dunia waktu saya masih cukup muda untuk menikmati, ya itu aja, ya toh. Nah, itu nggak bakal saya dapatkan kalau saya kerja ikut orang, gitu loh ya kan. Akhirnya makanya saya tadi tak tulis di depan sih mimpi misalnya dari kenyataan itu nggak pernah bakal terjadi kalau di bank gitu. Terus saya mikirnya kenapa saya nggak berani gitu loh ya toh. Kalau Tuhan, misalnya dulu saya juga pernah pindah bank di ING, saya nggak ngerti masa depan saya di bank yang berikutnya itu kayak gimana gitu. Tapi saya bertanya gini aja loh, kalau Tuhan yang sama itu pernah bantu saya di bisnis ini, pasti Tuhan yang sama juga pernah bisa bantu saya di bisnis ini juga loh. Kalau di asuransi loh, kalau kita percaya sama Tuhan kan kayak gitu ya. Ya udah saya nggak ngerti ya, berani aja Pak. Kalau saya seperti itu. Kalau untuk pertanyaan yang kedua tadi yang dream ya, menjaga konsistensi. Itu kalau di kantor saya kan diajarkan dream kamu mau apa ya toh, itu kamu tulis saja. Tapi ditempel di tempat mana-mana gitu Pak ya, kita tulis setting kayak biasa gitu kan. Itu sebenarnya kalau orang tuh banyak ngeremehin, maksudnya setiap orang pasti kayak gitu-gitu aja gitu loh. Tapi saya tuh nggak pernah menganggap remeh hal-hal seperti itu. Jadi waktu itu saya tuh ingat, waktu setelah goal setting saya itu goal saya ke depan saya bisa lihat gitu. Oh saya itu harus lebih club, saya harus start club, saya pengen bikin. Itu saya tempelin dimanapun. Jadi setiap saya pulang rumah saya tuh kadang down, pasti ada downnya gitu. Tapi waktu melihat Paris itu saya sudah bayangin saya di situ, gitu loh. Jadi setiap saya kali saya down ya, saya lihat gambar Paris atau misalnya menara itu, saya harus semangat gitu ya. Dan saya itu sebenarnya juga bapak ibu saya sudah pensiun, kakak saya cewek sudah married, adik saya masih muda. Jadi saya itu harus bantu orang tua saya. Jadi saya nggak bakal pernah down kalau saya ingat orang tua saya itu juga faktor yang sangat berpengaruh, gitu. Saya loh ya.
Kalau saya down, males-malesan, saya ngeliat wajah orang tua saya dan saya nggak bisa nyenengin, saya nggak bisa kayak gitu Pak. Akhirnya saya ngeliat orang tua saya itu langsung saya telepon nasabah saya lagi, gitu. Ya dok. Saya pernah down, saya tuh ingat, saya itu dari Cikarang ditolak orang. Saya datang ke kantor siang-siang panas naik motor waktu itu. Saya ngeliat teman saya, dia juga habis ditolak juga, ya toh, ditolak. Habis itu, ya bisa, kamu mau kemana ya? Aku mau ke Mulyasari, ngapain nggak anu? Kayak males panas. Mama saya telepon, padahal cuma nanyain apa. Terus saya tuh di pikiran saya tuh nggak bisa hilang dari mama saya. Saya berangkat waktu itu juga gitu. Oke. Wih, aku masih harus nemuin satu orang lagi. Saya berangkat, padahal saya malas itu sudah ditolak orang jauh-jauh panas capek gitu ya. Saya tetap berangkat, tahu nggak closing itu satu keluarga ya itu. Maksudnya kalau saya membiarkan diri saya itu malas, saya mungkin nggak dapat rezeki gitu loh. Ya, tapi kalau saya ingat, oh iya ya orang tua saya ini masih butuh saya juga. Saya harus bisa nyenengin orang tua saya gitu loh. Ya, saya juga punya goal gitu. Saya ingin hidup yang lebih baik gitu loh. Gitu. Ya udah, saya nggak bakal pernah down gitu biasanya Pak. Meskipun sering loh Pak, saya juga down gitu. Tapi kalau misalkan saya biarkan aja gitu. Itu menurut saya sih cuma pilihan. Kita milihnya untuk tetap down atau kita milih untuk bangkit itu aja. Mungkin ya, mungkin dari teman-teman. Luar biasa, awesome. Sudah selesai bikinnya. Sudah kenyang? Belum. Belum, enggak masalah yang pertanyaan ini Pak. oh ya. Jadi Terus saja tanya. terus saja ini iya sulit. Iya, Pak. Jarang. Iya loh, di sini saya Sidoarjo loh, terus kita mamping, waduh. Ya ada? Gak ada ya. Bapak Marvin ini luar biasa sekali ya, karena kesibukannya dia menyempatkan waktunya untuk ngisi di Harvest. Mungkin ini ada kenang-kenangan ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan, dari nanti Pak ya. Sudah bimbing saya terus kok Pak. Ya, bisa tuh Pak. Oke, terima kasih Bapak Marvin atas waktunya. Assalamualaikum. Nanti kapan-kapan ganti lagi kalau saya Ya. diundang lagi. Thank you. Terima kasih Bapak Marvin. Ya, beri aplaus untuk yang oleh Bapak Marvin.